Badai PHK terus berlanjut. PT Goto Gojek Tokopedia akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait kabar rencana pemutusan hubungan kerja. Emiten teknologi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto pada Jumat mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.300 karyawan atau sekitar 12% dari total karyawan tetapnya. Gaji karyawan Goto itu sampai 11 triliun. Ini udah habis nih kalau lu lihat laporan keuangannya Goto yang terakhir ya. Dalam 9 bulan terakhir di 2022 itu sampai 11 triliun lebih. Nah banyak orang langsung kemudian nyebar fear bilang ini perusahaan jelek, ini perusahaan ampas, kok biaya operasionalnya tinggi. Apalagi influencer alay boy alay girl itu yang lu tahu ngomong pakai data padahal tidak berdasarkan fakta. Jadi inilah gaya-gaya zaman sekarang bagaimana orang-orang itu bisa nyebar fear cuma bikin supaya lu makin dak-dikduk dan lu nggak tahu gimana cara investasi yang benar. Nah gua hari ini mau bawa lu ke sebuah fakta, ini ke perjalanan investasi gua kembali ke 5 tahun yang lalu ketika gua masih jadi karyawan. Gua mau sharing sama lu. Kenapa? Karena waktu itu gaji gua cuma 2,2 miliar. Ini gaji gua waktu di Gojek. Kita bicara berdasarkan fakta. Ayo kita bahas secara mendetail perjalanan investasi Benix kembali ke 5 tahun yang lalu. So let's check this out. Jadi isu-isu yang bertebaran di media massa, termasuk youtuber alay di luar sana yang ngaku-ngaku investor padahal trader, mereka pada bilang Gojek ini perusahaan jelek, Goto ini jelek. Kenapa? Karena mereka bayar gaji orang bisa sampai 11 triliun. Habis dalam waktu 9 bulan. Dibagi 10 ribuan orang karyawan, maka gaji per orangnya itu sekitar 118 juta. Nah ini kemudian dibikin berita-berita heboh, tebar-tebar berita negatif, soalnya Goto itu mau bangkrut, hancur lebur, berantakan. Padahal ini semua orang-orang yang ngomong berdasarkan, cuma menurut gua mereka nggak bisa melihat fakta yang betul-betul real. Kenapa? Karena ini sebetulnya bukan berita buruk. Gua mau kasih tahu sama lu ini adalah berita baik. Dan ini berdasarkan data dan fakta. Kenapa? Karena gua 5 tahun yang lalu, gua ini adalah karyawan. Gua adalah karyawan Gojek. Ini jauh sebelum mereka ini merger dengan yang namanya Tokopedia. Nah, buat teman-teman, tadi kan kita udah hitung. 11 triliun sekian dibagi dengan 10 ribuan karyawan, itu sekitar 118 juta per bulan ya. Nah ini ya, gue mau bilang sama lu, kenapa ini kecil? Dan ini bagus. Kenapa? Karena lu harus bandingkan sesuatu, lu harus bisa bilang dia jelek, karena lu membandingkan dengan hal yang lain. Membandingkan dengan kejadian di masa lalu, atau membandingkan dengan kompetitornya di tempat lain. Nah, gue mau bilang sama lu, 118 juta per bulan itu adalah kabar baik dan itu adalah kabar yang sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena faktanya, buat teman-teman di sini yang follower sejatinya Benix, tentu udah tahu gue adalah mantan vice president di Gojek. Gue pegang divisi khusus yang namanya POI. Dan waktu gue bekerja menjadi seorang karyawan di Gojek, gaji gue itu 2,2 miliar. Nah, 2,2 miliar ini menurut gue ini sangat disayangkan. Dan ini salah satu alasan yang memicu gue menjadi semangat lagi menjadi investor. Bukan karyawan. Kenapa? Kita ngomong berdasarkan data. Gue mau membandingkan antara seorang karyawan dengan seorang investor. Dan ini teman-teman perlu tahu. Dan gue yakin banyak yang udah tahu, khususnya teman-teman follower gue yang entrepreneur, yang pengusaha pasti udah tahu. Kenapa lebih enak kita menjadi investor dibanding jadi karyawan? Even gaji lu miliaran. Yang pertama yang gue mau bilang adalah tentang pajak. Lu tahu nggak? Di Indonesia ini ada 2 hal yang lu nggak bisa lolos. Yang pertama namanya kematian. Semua orang suatu saat yang sudah pernah lahir pasti akan mati. Lu nggak bisa lolos. Yang kedua apa? Yang kedua itu pajak penghasilan, bro. Lu mau jadi pengusaha, lu mau jadi pilot, lu mau jadi pramugari, lu pasti kena pajak gitu loh. Nah ini nggak bisa lolos. Ketika lu punya gaji 2,2 miliar, gue mau kasih tahu lu sesuatu ya. Karena ketika lu udah punya gaji miliaran di Indonesia ini, lu udah kena bracket pajak level keempat. Nah, level keempat itu pajaknya ngeri, guys. Pajaknya sampai 30%. So, artinya, kalau lu punya gaji 2,2 miliar kayak gua, setiap tahun udah habis duit lu 660 juta. Setiap tahun untuk bayar pajak. Lu tahu 660 juta itu setara apa? Itu setara mobil Pajero, bro. Lu bisa beli mobil Fortuner setiap tahun dengan duit segitu. Sekarang gua akan ajarin lu. Kenapa ini sebuah hal yang sebetulnya lu penting untuk ketahui, apalagi buat teman-teman investor sejati seperti saya. Mari saya jelaskan di papan tulis. Yuk, gue mau sharing
tax bracket di Indonesia. Inilah yang namanya bracket pajak. Nah, buat teman-teman perlu tahu, di Indonesia bracket pajak itu ada 5. Yang pertama, kalau gaji lu di bawah 60 juta per tahun, itu pajaknya 5%. Bracket kedua, kalau gaji kamu itu di bawah 250 juta per tahun. Artinya antara 60 sampai 250. Ini kamu bayar pajak 15% per tahun. Lalu bracket ketiga, di sini kamu masuk level 3, penghasilan kamu antara 250 sampai 500 juta setahun. Jadi, penghasilan kamu di bawah 500 juta, kamu sudah harus bayar pajak 25%. Lalu yang keempat, ketika penghasilan kamu antara 500 juta sampai 5 miliar. Jadi penghasilan kamu di bawah 5M, tapi di atas 500 juta, kamu bayar pajak 30%. Lalu yang kelima, penghasilan kamu di atas 5 miliar. Jadi penghasilan kamu adalah 5 miliar and so on. Jadi lebih besar dari 5 miliar. Kamu bayar pajak 35%. Nah, tadi kamu ingat nggak kita punya gaji berapa? Gaji kita itu 2,2 miliar per tahun di Gojek. Artinya gaji gue antara 500 sampai 5M. So, gue kena bracket yang ini, 30%. Dan ini gue harus sharing sama kamu. Kenapa gue kecewa menjadi karyawan yang punya gaji miliaran? Yuk, kita ke papan sebelah sana. Oke, di sini gue mau kasih lo bedanya karyawan sama investor. Ketika waktu itu lu punya gaji 2,2 miliar, di sana pajaknya lu udah kena 30%. Artinya apa? 2,2 miliar dikurang 30%. 30% dari 2,2 miliar itu adalah 660 juta. Minus 660 juta. Artinya, dalam 1 tahun, net penghasilan kamu per tahun menjadi 1,540 miliar. Jadi 1,5 M setahun. Kalau net per bulan, maka 1,5 miliar dibagi 12. Hasilnya itu 128 juta per bulan. Jadi gaji gua ketika di Gojek dulu itu 128 juta per bulan net. Ya belum termasuk yang lain-lain. Nah, kita ada fasilitas lah, kita dapat fasilitas apa ya seingat gue, mungkin laptop ya, transport, GoPay, kita dapat saldo GoPay sekian juta setiap bulan. Gue nggak terlalu ingat juga sih. Tapi ini yang penting, bahwa apa? Oh, ketika kita jadi karyawan, punya penghasilan miliaran, gue harus bayar pajak sampai 660 juta setiap tahunnya. Ya bagus sih, membangun negara ya, luar biasa. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan tinta hitam ini. Ketika kita sudah pindah menjadi investor. Di sini, penghasilan kita sebagai investor, lu udah tau lah, investor tuh bisa dapat cuan macam-macam ya. Mulai dari capital gain, mulai dari lu dapat dividen, mulai dari buah-buah saham. Buah-buah saham apa? Ada rights, ada warrant, dan sebagainya. Nah, kita ngobrol nih. Capital gain aja lah, yang gampang-gampang aja. Kita bisa dapat cuan 2,2 miliar setahun. Dari capital gain, kita nggak usah ngomong dividen segala macam ya. Karena lu udah tau lah, gue tipe investor yang seperti apa. Kita dapat cuan dari capital gain 2,2 miliar setiap tahun. Lu tahu nggak pajaknya berapa? Untuk pajak di bidang investasi saham, lu dapat cuan 2,2 M. Lu cuma bayar 2%. Nah, ini sebetulnya simplifikasi aja. Sebetulnya apa? Di sini kan ada fee jual beli, ada komisi broker, ada PPN, ada PPh, pajak penghasilan untuk pajak. Itu sebetulnya cuma 0,1%. Tapi gue udah rekapin lah semuanya, jadi nggak pakai ribet. Kita bikin aja langsung 2%. Di 2%, 2% dari 2,2 M, artinya setiap tahun kita itu cuma bayar 44 juta. Ini pajak yang gue bayar setiap tahunnya. Ketika lu punya penghasilan 2,2 miliar, tapi bukan dari gaji, tapi dari IHSG. Dan inilah alasan kenapa gue semakin bersemangat untuk menjadi investor. 100% investor, bukan jadi karyawan. Walaupun gaji lu gede, mau sampai 5M, 10M, 20M, kalau lu lihat dan lu paham logika ini, lu jadi tahu kenapa penting banget buat kita menjadi investor. Ketika gue memutuskan untuk menjadi investor, maka net yang gue bisa bawa pulang
Setiap tahunnya itu 2,1 M. Lu bayangin, per bulannya artinya kita bisa bawa pulang 179 juta. 179 juta. Sekarang lu bayangin ya, dari 128 juta ke 179 juta, itu bedanya lumayan bro. Itu bedanya 50 juta lebih setiap bulannya. Itu menurut gua hal yang gampang sekali buat kita pikirkan. Kemudian inilah yang memicu gua untuk, kayaknya memang lebih bagus kita sukses di jalur investor. Nah, itulah kalau seandainya teman-teman ada yang bilang, tanya, Om Ben, sebenarnya ketika gue jadi karyawan, bagus nggak sih gue resign terus fokus menjadi investasi? Ya bagus, tapi gue tidak sarankan. Kenapa? Karena jauh lebih penting buat kamu punya sumber penghasilan utama dulu yang cukup. Mau kamu dari usaha kamu, atau dari gaji kamu sebagai kreator, atau sebagai seniman, atau sebagai karyawan, baru kemudian kamu taruh ke investasi. Jangan kebolak-balik pikirannya. Ada orang yang langsung jual usahanya, dia jadinya bisnis toko semen, dia tutup, jual, pindah ke saham. Gue tanya, kenapa lu masuk ke saham? Ya Pak, nanti kalau dapat duitnya saya mau pakai buat buka usaha toko semen lagi. Lah, ini keblinger, ini salah banget gitu loh. So, jangan seperti itu guys. Itu udah kacau pola pikirnya. Yang namanya investor itu menggunakan uang untuk menghasilkan uang. Jadi, dia menginvestasi, uangnya digulung terus. Bukan untuk suatu waktu dia take out, besok gue mau buka warung pecel lele. Nggak begitu. Investor mindset-nya adalah untuk investasi. Jadi, buat teman-teman yang masih berusaha di luar sana, atau yang masih berbisnis, atau masih jadi karyawan, fokus dengan keahlian kamu, profesi kamu. Ini bukan sesuatu hal yang bisa lu lakukan dalam waktu setengah-setengah, atau masih muda. Gue sih nggak rekomen. Kenapa? Karena kembali yang namanya investasi itu berbicara tentang bisnis. Nah, ini buat teman-teman. Perbedaan yang sangat signifikan antara pajak 30% dengan 2%, itu bisa menghasilkan net income yang jauh lebih besar buat kita gitu loh. Nah, inilah kemudian kemarin gue itu juga dapat lowongan. Ben, lu kerja dong di perusahaan gue, ada perusahaan dari Singapura. Gue gaji lu 300 juta. Buat apa? Kalau gue udah bayar 300 juta, gue akan kena lagi pajaknya 30%. Gue digaji 500 juta, gue bakal kena lagi pajak 35%. Rugi bro. Tadinya rugi Pajero, nanti bisa gue jadi rugi Ferrari bro, gara-gara jadi karyawan. Nah, satu yang lebih enak adalah menjadi investor. Kenapa? Ya, gue bisa punya waktu lebih banyak untuk baca buku, buat investigasi, buat ngobrol sama orang, buat diskusi, buat brainstorming. And I think I'm having a good time di sini. Dan fokus di sini 100%. Ya, gue sangat sarankan, khususnya buat teman-teman yang memang sudah lelah dengan dunia profesionalnya, udah merasa cukup banyak pengalamannya, dan juga udah punya cukup modal untuk 100% di investasi, ya gue sarankan seperti itu. Tapi kalau kamu usianya masih muda, masih umur 20 tahun, langsung berpikir gue mau resign, pensiun muda, ya ujung-ujungnya lu kejebak judi online, ujung-ujungnya lu kejebak pinjol. Jangan seperti itu guys. Tetap lu fokus dengan penghasilan utama lu dulu yang ada, fokus nabung di saham. Oke, semoga ini cukup jelas. Sekarang kita balik ke laptop. So guys, lu udah gue sharing tadi, kenapa lebih enak jadi investor dibanding kita jadi karyawan. Bahkan ketika lu punya gaji 5 miliar, 10 miliar, 100 miliar sekalipun, tetap lebih enak menjadi investor. Nah, yang kedua yang gue mau sharing di sini adalah bahwa sebetulnya, lu udah lihat tadi, net gaji gue 2,2 miliar itu kotor setiap tahunnya ketika gue kerja di Gojek. Ujung-ujungnya gaji gue itu turun jadi 128 juta. Nah, lu ingat nggak tadi dibilang apa di awal? Banyak orang yang komplain karena gaji karyawan Gojek itu 118 juta per bulan. Gue udah buka-bukaan sama lu. Sebulannya gue terima gaji 183 juta. So, ketika lu kemudian dengar berita di koran, tebar fir, bahwa Gojek bayar gajinya kemahalan 118 juta, gue di sini kasih tahu sama lu, tidak betul berita itu. Kenapa? Lalu pakai akal sehat aja, pakai otak lu yang benar. Dari 183 juta ke 118 juta, itu penghematan atau jadi tambah mahal? No, berarti di sini apa? Gojek sudah berhasil melakukan penghematan. Penghematannya signifikan, hampir 80%. Jadi buat teman-teman di sana yang di luar sana, influencer-influencer abal-abal, alay-alay, yang nggak ngerti tentang bagaimana Goto itu bekerja, sistem penggajiannya dan sebagainya. Stop tebar isu-isu negatif tentang Gojek. Gue di sini juga bukan bilang gue membela Gojek, enggak, sama sekali enggak. Gue di sini hanya membicarakan fakta berdasarkan data yang gue punya. Nah, kalau lo nggak percaya, lo bisa lihat. Ini rekening BPJS gue. Banyak orang di sana ngobrol
berdasarkan hoax-hoax, video-video atau foto-foto palsu gitu ya. Enggak. Kita ngoceh berdasarkan data real aja. Sekarang udah ada aplikasi yang namanya Jam Sostek Mobile. Lu bisa lihat gaji lu berapa, saldo JHT lu, jaminan hari tua lu berapa. Kalau memang lu karyawan Gojek, buktikan. Kita bisa lihat sendiri. Dan lu bisa lihat di sini. So, sekali lagi ya, ini bukan flexing. Lu jangan samain gua dengan bocah-bocah alay di luar sana yang hobinya trading, yang hobinya flexing barang-barang gak jelas, punya handphone mahal, punya mobil mahal, bakal nyetir pesawat terbang. Sampah, bro. Sampah, gua nggak perlu. Berdasarkan data aja yang gua mau sharing di sini, gua mau kasih tahu bahwa lu orang semua di sana yang hobinya ngibul, nyebarin berita hoax, ya fakta sebenarnya nggak seperti itu. Tetapi ini yang namanya framing untuk membangun mindset orang bahwa GoTo itu perusahaan jelek, manajemennya kacau. Nggak seperti itu. Ya nggak sehancur yang lu bayangkan, bro. Bahwa sebetulnya gaji 118 juta per bulan itu adalah penghematan. Itu adalah keberhasilan tim dari Gojek untuk mengurangi pengeluaran mereka. Gue udah bilang sama lu, dan gue kasih lu data yang real. Gaji gue dulu 180 juta, sekarang turun di 118 juta. Kemungkinan bisa lebih hemat lagi nanti begitu keluar laporan keuangannya yang terbaru. But at the end of the day, ini yang gue mau kasih tahu sama teman-teman sobat investor, mereka udah berhasil visi misi mereka untuk menjatuhkan harga saham GoTo. Dari sejak IPO, 380 rupiah sekian, sampai di hari ini harganya ada di 125 perak. Semua up and down yang terjadi dengan prahara di GoTo, itu gue udah bahas dengan detail di preview-video kita yang lama, yang tahun lalu bahkan. Mau dia mau naiknya, kapan turunnya, jebakan segala macam, gue udah bahas dah sama lu. Tapi yang gue mau bilang di sini adalah bagaimana seseorang gitu loh bisa menjatuhkan, bisa menyebarkan isu-isu rumor yang gak jelas, membentuk berita-berita cuma demi untuk menyerang suatu saham tertentu. Di sini sekali lagi gue nggak bela Gojek, gue nggak bela GoTo. Gue cuma mau bilang bahwa ya mereka udah berhasil turunin saham ini lebih dari 60% ya dari dia sejak IPO. Nah per hari ini harganya 125 perak. Dan dalam 5 hari terakhir, sahamnya juga udah mulai naik nih. Naiknya 20% lebih ya, dari cepet, sekarang udah di 125. Ya, itu mungkin kabar bagi buat temen-temen gitu ya. Tetapi sekali lagi, kita ini investor. Lu lebih seneng harga GoTo besok naik apa turun, Dam? Turun. Iya. Marilah kita semua teman-teman saling berdoa bersama-sama, berjemaah. Semoga harga GoTo bisa lebih turun lagi. Kenapa? Karena kita ini investor, bukan trader. Menurut saya pribadi, kenaikan harga saham GoTo terlalu cepat. Jadi mereka naiknya terlalu cepat ini. Ya, buat teman-teman nih yang masih belum paham pola investasi yang benar, ya kamu bisa cek video Benix yang kemarin-kemarin. Nah, sekali lagi video ini gue mau kasih perbandingan data berdasarkan fakta, karena gue mantan karyawan Gojek. Di sisi lain, gue juga mau bilang ya nggak fair juga kalau seandainya berita-beritanya negatif terus tentang Gojek di luar sana, sehingga kemudian harganya jatuh. Ya syukurnya dalam waktu 5 hari terakhir ya sahamnya udah mulai perlahan udah naik ya. Ya gue pribadi sih sebagai investor melihat itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kita kan investasi nggak buat klototin itu aplikasi trading tiap hari ya. Jadi nggak penting. Dan memang kalau lu udah beli saham yang bagus dan lu udah pasti tahu bahwa itu suatu saat akan jadi bagus, ketika harga sahamnya naik terlalu cepat, ya lu sedih. Kenapa? Karena lu nggak sempat ngumpulin barang. Kita kan kalau beli barang nggak langsung diger. Beli, habis duit lu. Enggak kan, pelan-pelan. Termasuk teman-teman yang nabung saham. Ya, ini sih berlaku bukan buat cuma saham GoTo, dan gue nggak merekomendasikan juga lu buat beli saham GoTo. Kenapa? Karena ini khusus untuk investor yang punya mindset jangka panjang. Ya kalau lu punya mindset, gue investasi saham, beli saham, karena gue mau bayar uang kuliah anak gue nih, bulan Agustus. Atau anak gue mau naik kelas nih, dari kelas 5 ke kelas 6. Ya bukan di sini tempatnya. Ini udah sesuatu saham yang berbeda dengan saham-saham yang lain yang di sana yang memberikan lu bisa kepastian, certainty, kemungkinannya lebih dari 90%, lu pasti cuan. No, bukan seperti itu. Dia nggak bisa kasih lu cuan dalam waktu jangka pendek. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ketika lu memutuskan untuk berinvestasi, pertama, jangan lu mudah terjebak dengan isu-isu, rumor-rumor, berita-berita palsu. Kemungkinan besar orang itu nggak tahu apa yang diomongin. Coba lu tanya influencer-influencer itu, mentang-mentang dia punya follower jutaan bahkan, ngomong tentang saham Gojek, ngerti apa dia tentang Gojek? Ngerti apa dia tentang teknologi? Apa cuma bisa baca laporan keuangan? Sampah bro, ke laut aja bro. Realnya dong. Lu pernah nggak kerja di perusahaan unicorn? Jangan-jangan lu cuma ngomong-ngomong dari luar sampai berbusa-busa, tapi isinya sampah. Yang kedua, gue mau bilang, ketika lu menjadi investor, lu selalu harus tentukan, lu mau investasi untuk apa, tujuannya kemana, framework kamu seperti apa, dan jangka waktunya seperti apa. Ada 16 jenis saham di ISG.
Jangan lu perlakukan itu semua sama. Seolah-olah lu pegang saham cyclical, lu bisa tahan itu selama 20 tahun. Itu goblok namanya. Lu harus pahami, lu beli barang apa, dan itu yang membedakan lu dengan penjudi. Karena penjudi tidak tahu apa yang dia beli. Trader itu hanya berdasarkan candlestick. Bandarmologi, astrologi, itu apalagi itu gila, menjurus ke gila. Investasi itu udah jelas, itu udah pasti bahwa lu membeli saham yang memang memiliki prospek yang bagus, yang lu sudah kaji secara dalam, lu udah investigasi produknya seperti apa, barangnya seperti apa, usernya bagaimana, bisnisnya seperti apa, kompetitornya seperti apa, lu pakai barangnya, that's it, tentang bisnis real. So, teman-teman yang jadi investor, semoga lu menjadi lebih paham tentang perjalanan investasi ini. Dan ini juga semoga menjawab pertanyaan teman-teman tentang Gotoh. Sekali lagi, gue di sini nggak bermaksud untuk memuji-muji Gotoh, sama sekali nggak seperti itu. Dan gue juga tidak merekomendasikan lu untuk beli saham ini. Kenapa? Karena yang namanya Gotoh ini saham bukan saham yang resikonya rendah, tidak. Karena jangkanya sangat panjang. Ini bisa lebih dari 5 bahkan 7 tahun untuk lu bisa panen akbar di sini. Tetapi sekali lagi yang gue bilang, pemberitaan itu harus fair. Dan gue membahas saham dan emiten dan bisnis secara faktual berdasarkan data yang ada. Jangan kata si anu, kata si itu. No, faktanya gue adalah mantan karyawan Gojek. Nah, buat teman-teman, sekarang gantian gue yang mau nanya nih. Pernah nggak kamu itu terjebak di suatu saham hanya karena rumor mereka membicarakan berita-berita palsu sehingga kamu terjebak di suatu saham? Karena kamu baca koran, oh ternyata saham ini bagus, oh ternyata saham ini jelek. Ternyata lu terjebak. Boleh dong lu share di kolom komentar di bawah ini, gimana pengalaman lu terpengaruh dalam berinvestasi saham hanya karena isu berita di media murahan. Please, jangan lupa segera komen ya di bawah ini biar jadi pelajaran buat teman-teman semua. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Con te l'hanno veruta